Oke, selamat pagi anak-anakku kelas 9. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kesebangunan dan kongruenan. Kemarin sudah Bapak berikan videonya, di mana video itu tentang kesebangunan dan kongruenan bangun datar dan kesebangunan dan kekongruenan segitiga. Oke, hari ini ya, kita akan membahas contoh-contoh soal tentang kesebangunan dan kekongruenan. Jadi anak-anakku silakan diperhatikan dan dipahami dengan baik supaya apa yang Bapak berikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kamu dan bisa kamu pahami dengan baik. Ya, jangan nanti ketika ada soal yang Bapak berikan kamu tidak bisa mengerjakan, tidak bisa menyelesaikan. Ya, padahal tugas-tugas yang Bapak berikan hanya 3 soal, 4 soal ya. Paling banyak 5 soal, tapi itu juga masih banyak yang tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas. Ya, semoga anak-anak bisa menambah motivasinya di dalam belajar ya. Itu untuk masa depan kamu ya, bukan untuk Bapak Ibu guru. Ya, Bapak ingatkan kembali segala tanggung jawab kamu sebagai siswa harus kamu penuhi dengan baik. Oke, di sini kita akan mulai bagaimana menyelesaikan contoh-contoh soal tentang kesebangunan dan kekongruenan. Pertama, Bapak berikan soal nomor 1. Diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS seperti gambar berikut. Nah, di sini ada ABCD dan PQRS ya. Di mana AB itu 16 cm, AD itu 4 cm. PQ-nya ini harus kita cari dan PS-nya 6 cm. Nah, jadi dengan menggunakan sifat-sifat pada kesebangunan, yaitu perbandingan sisinya harus sebanding dan besar sudutnya harus sama. Besar itu bukti kalau dia sebangun. Di sini kita harus mencari panjang PQ. Karena kedua bangun ini udah sebangun ya, disampaikan di soal. Adalah sebangun. Jadi kita harus mencari PQ-nya dengan perbandingan sisi-sisinya. Maka perbandingan panjang garis AB dengan ADE bersesuaian dengan perbandingan garis PQ dengan PS. AB dengan AD, berarti panjang ini dengan lebar ini, PQ dengan PS ya. Maka di sini kita menemukan ya, PQ per PS ya, PQ per PS sama dengan AB per AD. PQ-nya berapa? Ini harus kita cari. Berarti PQ per 6 sama dengan 16 per 4 ya. Maka PQ-nya 16 dikali 6 dibagi 4. Maka dapat 96 dibagi 4, 24 cm. Nah, sehingga kita menemukan panjang PQ. Setelah itu baru kita bisa mencari luas persegi panjang PQRS. Ya, maka luas persegi panjang PQRS PQ kali PS. 24 cm dikali 6 cm, maka 144 cm persegi. Maka kita cari keliling. Kalau keliling kan 2 kali panjang tambah lebar ya, itu sudah pasti sudah sangat familiar ya, yang sering kamu dengar. Maka 24 tambah 6, 30 kali 2, 60 cm. Ya, itu cara menyelesaikan nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Nah, di sini ada dua segitiga yang sebangun. ABC ya, segitiga yang besar dan segitiga kecil ADE. Maka ya di sini kita harus perhatikan soal ini tentang kesebangunan. Segitiga ABC lebih besar dari segitiga kecil ADE. Sehingga perbandingan panjang sisi yang bersesuaian akan sama. Tentukan dulu panjang sisi AB. Ambil perbandingan alas dan tinggi dari kedua segitiga seperti berikut. Berarti alas dan tinggi alas itu yang ini. CB dengan AB ini alas. ED dengan AD itu alas. Maka AB per BC. Oke ya, ini agak sebentar ada. Oke. Wah, sebentar ya. Oke, berarti di sini AB per BC ya, AB ini ya, AB kan keseluruhan panjangnya per BC, BC itu berarti sisi alasnya ya. Berarti AD itu 10 per DE ya, DE itu 8 ya, berarti AB per 12 ya, berarti 10 per 8. Maka AB-nya 10 kali 12 dibagi 8 dapat 15 cm, berarti panjang AB 15. Untuk mencari panjang BD, maka dengan demikian AB-nya ya, AB tadi 15 dikurang AD karena panjang ini kan keseluruhan. 15 dikurang 10 berarti dapat 5 cm. Berarti di sini 5 cm ya. Itu cara menemukan soal nomor 2. Nomor 3 juga sama ya. Di sini
segitiga yang sebangun juga. Kita perbandingan sisi yang bersesuaian dari segitiga PQR dan segitiga SUR. Maka PQR dan SUR. Kalau panjang seluruh berarti PQ ini, ya, berarti ini kan pasangannya ini. Ya, berarti QR. QR per PQ, UR per SU. Ya, UR per SU. Berarti QR-nya QR per 12, ya, bukan 15 ini. 12 sama dengan 15 per 9. Tinggal kita kali silang QR-nya, berarti 15 kali 12 dibagi 9 sama dengan 20 cm. Maka Q-nya QR dikurang UR berarti 20 cm, ya. Berarti ini kan panjangnya tadi seluruhnya 20. Berarti sisa di sini berapa? Berarti 5 cm gitu. 20 cm dikurang 15 cm dapat 5 cm ya. Begitu cara menyelesaikan. Soal nomor 5. Nah, di sini dua segitiga siku-siku yang sebangun juga. CDE dan ABC. Nah, di sini berarti perbandingan sisinya, sisi alas dengan tinggi, sisi alas dengan tinggi. Sedangkan di sini tingginya belum diketahui, CB. Maka dengan begitu kita harus menggunakan rumus Pitagoras ya. Di kelas 8 kamu sudah mengetahui bahwa mencari teorema Pitagoras itu adalah mencari sisi miring, sisi tinggi, sisi alas. Nah, bagaimana? Nah, di sini kita mencari sisi tinggi ya. Berarti BC kuadrat sama dengan atau sisi tegak namanya. AC berarti sisi miringnya dikurang sisi AB. Ya, AB kuadrat berarti 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat berarti 100 dikurang 36 berarti dapat 64. Maka BC-nya akar 64 sama dengan 8 cm. Nah, di sini kita baru bisa menyelesaikan bagaimana mendapatkan panjangnya siapa? DE ya. Berarti DE per DC berarti DE-nya per 16 sama dengan 6 per 8 ya. Sisi AB per BC. Nah, maka dengan DE-nya 6 kali 16 bagi 8 dapat 12 cm. Berarti di sini 12 cm. Kenapa Pak nggak langsung Pitagoras saja? Ya karena sisi miring tidak diketahui. Makanya kita harus menggunakan perbandingan dari dua segitiga. Nah, sangat jelas ya. Oke. Soal berikutnya. Nah, di sini kita harus mencari panjang PS. Seperti di sini ada segitiga PQS dan PSR. Nah, PQS dan PSR. Nah, kongruensi dua segitiga siku-siku tentu lebih dahulu panjang PS gunakan teorema Pitagoras. Seperti mencari PS itu teorema Pitagoras tetap sama. Berarti di sini sisi miringnya 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat berarti 36. 36 berarti PS-nya 6. Nah, maka di sini kita bisa menemukan QS per PS sama dengan PS per SR. QS-nya per 6 ya sama dengan 6 per 8. Berarti QS-nya 6 kali 6 dibagi 8. Berarti 4,5 cm. Ya, begitu cara menemukan panjangnya QS. Oke, soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 ini adalah bangun ya. Dua bangun, di sini bangun EFCD dan A, B, EF juga bisa. Ada 3 bangun sebenarnya yang bisa kita perhatikan. Ada ABCD yang bangunnya lebih panjang, yang lebih besar ya. Nah, di sini kalau menyelesaikan seperti ini kita harus pakai garis bantu di sini ya, garis bantu C, berarti kita tambahkan titik H di sini. Nah, maka dia menjadi bentuk seperti ini. Buat satu garis yang sejajar dengan garis HD ya. Bukan AD di sini, berarti AB ini, garis ini. Maka CH seperti gambar berikut. Nah, di sini kita pakai garis bantu untuk mencari nanti panjang GF. Nah, maka terlihat muncul data-data baru yaitu EG sama 15 cm, HA 15 cm, dan HB 13 cm. Ambil dua segitiga sebangun, berarti ini yang sebangun ya. HBC, segitiga HBC yang besar, dan segitiga GFC. Nah, baru kita bandingkan FG per berarti FG yang ini per GC, sisi miring ini ya. Nah, sisinya ini yang tadi kita pakai garis bantu. FG per GC ya, berarti di sini BH per GH ya, BH per GH. Maka FG per 4 sama dengan 13 ini yang ini per 9 tambah 4. Kenapa 9 tambah 4? Karena panjang keseluruhan ini sama dengan panjang ini. Nah, makanya 13. Nah, maka tinggal kita kali silang ya, 4 kali 13 bagi 13 maka 4 cm. Dengan demikian panjang F sama dengan EG, berarti kita jumlahkan EG 15 tambah 4 berarti 19 cm. Maka F-nya 19 cm. Ya. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Di sini jarak titik EB. Ini kita pakai misalkan ini X karena kita belum tahu berapa nilai EB. Jadi di sini juga dua segitiga yang sebangun ABC dan DEB. Nah, maka misalkan EB dinamakan X, maka AB nantinya akan sama dengan 2 tambah X. Perbandingan sisi EB dan EB pada segitiga kecil atau segitiga BDE. Ya, segitiga ini tadi ya. Nah, harus sama dengan perbandingan AB dengan AC atau segitiga yang besar atau ABC ya, atau BCA juga sama. Maka EB ya, EB yang segitiga yang kecil
per ED sisinya bawahnya ini, maka AB seluruhnya per AC. Maka X per 6 sama dengan 2 tambah X per 8. Maka 8X sama dengan 6 kali 2, 12. 6 kali X, 6X. Maka 8X dikurang 6X sama dengan 12. Maka 2X sama dengan 12 dibagi 2, maka dapat 6 cm. Maka panjang EB 6 cm. Kalau kita mau membuktikan apakah panjang AB-nya, berarti panjang AB-nya berapa gitu. Misalkan ya, di sini kan 6 cm, berarti panjang AB-nya 2 tambah 6 berarti 8 gitu. Tinggal kita jumlahkan aja keseluruhan. Ya. Oke, berikutnya juga sama ya. Panjang TQ, ini juga pakai permisalan. TQ per TS berarti TQ per TS sama dengan TQ per PR ya. Berarti TQ-nya X per 8 sama dengan 3 tambah X per 12. Tinggal kali silang, 12X sama dengan 8 kali 3, 24, 8 kali X, 8X. Maka 12X dikurang 8X sama dengan 24. 4X sama dengan 24 dibagi 4, 6 cm. Ya, berarti panjang TQ 6 cm. Kalau panjang PQ berarti 9 cm, karena 3 tambah 6, 9 cm. Oke, yang terakhir adalah tentang foto ya, kesebangunan pada foto. Ini harus sangat, ini sebenarnya sangat mudah juga. Ya. Yang penting kamu perhatikan dengan baik. Berukuran tinggi 30 cm, dan lebarnya 20. Budi menempelkan sebuah foto sehingga sisi karton sebelah kiri kanan atas foto 2 cm. Berarti sisi kiri ini, sisi kanannya 2 cm ke sini. Ini juga sisi kirinya 2 cm dan sisi atasnya 2 cm. Berarti kita mencari sisi bawah. Kalau Bapak ilustrasikan pada gambarnya, maka nanti bentuknya seperti ini. 30, 20, 2 cm sisi atas, sisi kiri 2 cm, sisi kanan 2 cm. Berarti kita harus mencari sisi bawah foto, ya, berapa sisanya ini gitu. Nanti di sini panjang foto, yang ini panjang foto per lebar foto, maka panjang karton per lebar karton. Panjang foto kan kita belum tahu, berarti panjang karton kita udah tahu, berarti 30 dikurang sisi atas 2 dikurang sisi bawah X. Nah, dan lebar foto 20 dikurang sisi kiri dan sisi kanan. Nah, berarti 30 per 20 kita coret aja nolnya, berarti 3 per 2. Berarti 30 dikurang 2, 28 dikurang X. Di sini 16, berarti tinggal kita kali. 28 kali 2, 56. 2 kali negatif X, negatif 2X. 16 kali 3, 48. Maka 56 pindahkan ke sini. Dikurang 48, negatif 2X-nya pindah lagi, berarti jadi positif. Dapat 8, berarti 2X ya sama dengan 8, berarti X-nya 8 bagi 2, 4 cm. Ya. Jadi begitulah cara menyelesaikan soal kesebangunan pada bidang datar dan segitiga ya. Semoga pembahasan-pembahasan yang Bapak berikan ini bisa bermanfaat, bisa kamu pahami dengan baik, sehingga kamu bisa selesaikan dengan baik ya. Jadi nanti silahkan dicatat ya di buku catatan dengan rapi. Sebagai bukti kamu menonton, berikan komentar kamu di Google Classroom dengan ketikkan nama dan kelas kamu. Ya, berarti yang tidak mengetikkan nama dan kelas berarti itu tidak mengikuti pembelajaran matematika dengan baik. Ya, tidak menonton video yang Bapak berikan. Oke anak-anakku, selesaikan tugasnya. Ya, ikuti pembelajaran. Ya, isi absensi terlebih dahulu sebelum memulai PJJ. Ya, persiapkan diri kamu. Karena waktu kamu di kelas 9 itu tidak lama lagi, ya sekitar 4 bulan ya. Jadi kalau nanti dari hasil nilai kamu ya tidak terpenuhi dengan baik, apa yang mau Bapak berikan? Gitu. Karena ketentuan memang tidak lagi UN, tapi ada AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Artinya yang menentukan kamu lulus atau tidaknya dari hasil-hasil kamu, dari nilai-nilai kamu. Kalau itu tidak terpenuhi dengan baik, maka ya nanti hasilnya juga akan tidak maksimal ya. Kalau Bapak ya, walaupun kamu tidak mengerjakan, artinya berulang kali sudah Bapak ingatkan, artinya nanti hanya tinggal pemanggilan orang tua kamu datang ke sekolah dengan kamu. Kalau di rumah tidak bisa disiplin, berarti kamu harus disiplinnya di sekolah. Ya, terima kasih, salam sehat, salam matematika, tetap berikan yang terbaik. Oke, terima kasih.